Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2014 ya, khususnya di sini adalah soal untuk paket 1. Di mana untuk soal paket 1 sendiri di sini berisi informasi tentang bahwa informasi umum di sini untuk identitas perusahaan, nama perusahaan adalah PT Berkah. Kemudian di sini ada kebijakan-kebijakan akuntansi. Yang pertama ada kebijakan umum, ini pada prinsipnya sama ya dengan soal-soal sebelumnya. Kemudian untuk pembelian sendiri di sini ada kebijakan akuntansi bahwa setiap pembelian itu dikenakan dengan PPN masukan itu sebesar 10%. Lalu di sini ada termin ya. Untuk terminnya sendiri adalah 5/10 N/30 atau net 5/10 net 50, artinya 5/10 N/50. Term ini maksudnya adalah jika kita membayar hutang kurang dari 10 hari atau pada hari ke-10, maka kita dapat potongan pembelian. Kemudian jangka waktu hutang, setiap adanya pembelian itu kita diberikan waktu 50 hari untuk melunasi hutang kita. Kemudian jika ada keterlambatan pembayaran hutang, maka kita akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai hutangnya. Itu untuk pembeliannya. Nah, kemudian yang ketiga ada kebijakan tentang pengeluaran kas, bahwa setiap ada jam pengeluaran kas di sini, jika pengeluaran kas itu di atas 1 juta, maka akan dilakukan dengan menggunakan cek atau dibayar dengan menggunakan cek. Sedangkan setiap pengeluaran cek itu harus didukung dengan bukti yang namanya bukti pengeluaran kas. Kemudian setiap pengeluaran kas kurang dari 1 juta atau 1 juta, maka ini akan dilakukan dengan menggunakan kas kecil atau dibayar dengan menggunakan kas kecil. Lalu sistem pencatatan kas kecil di sini menggunakan dana tidak tetap. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa jika sistem pencatatan menggunakan sistem dana tidak tetap, artinya setiap adanya pengeluaran kas kecil itu akan dicatat dengan menggunakan petty cash seperti itu. Kemudian pengisian kas kecil itu dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang seperti itu. Nah, untuk penjualan sendiri di sini setiap adanya penjualan itu akan diperhitungkan PPN keluaran itu sebesar 10% dari nilai penjualannya. Kemudian di sini ada termin ya, termin penjualan adalah 1/10 N/30. Ini artinya jika setiap adanya transaksi pelunasan piutang, jika customer melunasi kurang dari 10 hari atau pada waktu hari ke-10 dari tanggal transaksi, ini kita akan memberikan potongan penjualan sebesar 1%. 1%. Kemudian jangka waktu hutang atau jangka waktu pelunasan piutang itu kita memberikan waktu 30 hari kepada setiap customer. Dan setiap adanya keterlambatan membayar piutang, maka kita akan mengenakan denda sebesar 1% dari nilai piutangnya atau nilai penjualannya. Itu kira-kira kebijakan akuntansi berkenaan dengan penjualan. Kemudian informasi selanjutnya di sini adalah berkenaan dengan daftar akun. Ini adalah nama-nama akun yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi. Kemudian ada saldo awal di sini ya. Saldo awal atau trial balance 30 November dari PT Berkah, dari mulai cash in bank sampai dengan bank service charge ini sudah disiapkan, di mana untuk daftar neraca saldo awal ini jumlahnya untuk debit kredit adalah 1.719.640. Ini adalah saldo awal atau nilai total saldo awal. Kemudian di sini pun ada catatan neraca saldo ya. Kemudian selanjutnya ada daftar customer dan saldo piutang dagang. Ini customer yang akan kita catat di sini ada toko Alex, ada toko baru, kemudian ada toko contoh dan ada toko Dita. Ini adalah nama-nama customer dari perusahaan PT Berkah. Kemudian di sini ada daftar saldo piutangnya ya. Masing-masing dari toko Alex ini ada saldo piutang sebesar 22 juta, ada toko baru piutangnya 16.500.000. Kemudian ada toko Dita, ini ada piutang 16.500.000. Sehingga total jumlah piutang di sini tercatat 55 juta. Itu untuk piutangnya. Kemudian di sini ada daftar supplier dan saldo piutangnya, saldo hutang dagangnya. Untuk supplier, data pemasok kita ini ada PT Nusa Persada, kemudian ada PT Cipta Pesona, ada PT Mekar dan ada PT Mekar Nusa. Ada 3 daftar supplier kita atau data perusahaan pemasok barang yang kita jual. Kemudian ada daftar saldo hutang ya, kita masih punya hutang per 30 November kepada PT Nusa Persada ini ada 22 juta. Kemudian kepada PT Cipta Pesona itu ada hutang 11 juta dan ada PT Mekar Nusa 2 ini kita ada hutang sebesar 44 juta. Sehingga total hutang yang
ada kepada supplier itu adalah sebesar 77 juta. Itu untuk data hutangnya. Kemudian ada daftar produk ya, daftar produk dan nilai persediaan. Di sini ada 2 produk yang akan kita jual, yaitu Accu-Check dan Auxon. Dimana untuk harga pokok dari barang yang akan kita jual, untuk yang kode barang AU N06 ini adalah 500.000 dan AU N08 600.000. Ini adalah harga pokok dari barang yang akan kita jual. Lalu selanjutnya sampailah pada dokumen transaksi. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember. Nah, dari transaksi-transaksi ini yang harus kita lakukan pertama adalah kita akan coba buatkan jurnal khusus ya. Di sini sudah saya siapkan untuk dokumen jurnal khususnya. Jadi yang pertama kita akan coba bahas mengenai jurnal khusus, yaitu sales journal atau jurnal penjualan. Nah, untuk jurnal penjualan sendiri, ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Seperti itu. Nah, untuk bentuk jurnalnya kira-kira seperti ini. Ada kolom date ya untuk mencatat terjadinya tanggal transaksi penjualan kredit. Ada invoice atau nomor faktur, nanti itu kemudian ada description, ini adalah kolom keterangan. Kemudian di sini ada sisi debit dan ada sisi kredit. Untuk sisi debit di sini ada kolom account receivable. Ini digunakan untuk mencatat jumlah piutang yang muncul dari transaksi penjualan kredit. Kemudian ada cost of goods sold. Ini untuk mencatat berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual. Kemudian masuk ke kolom kredit, di sini ada sales of merchandise. Ini ada untuk mencatat berapa nilai penjualan yang terjadi. Kemudian ada merchandise inventory. Ini ada nilai persediaan. Kemudian ada PPN outcome, ini adalah nilai pajak dari barang yang kita jual. Dan kolom freight collected ini untuk mencatat nilai dari beban angkut barang yang kita jual, seperti itu. Nah, untuk membuat jurnal penjualan atau sales journal, ini kita harus tahu bahwa jurnal khusus penjualan ya seperti saya sebutkan di awal tadi, ini adalah untuk mencatat setiap adanya transaksi-transaksi penjualan kredit. Maka dari dokumen nomor 1 sampai terakhir, maka nanti akan kita telusuri mana-mana yang masuk dalam kategori penjualan kredit. Nah, ciri-ciri dokumen penjualan kredit di situ adalah kita akan cari dokumen yang ada tulisan faktur ya, tetapi di situ kopnya perusahaan sendiri. Dalam arti faktur kop perusahaan sendiri artinya karena kita sedang membuatkan laporan keuangan dari PT Berkah, maka untuk mengisi sales journal kita akan coba cari faktur yang kopnya di situ adalah perusahaan PT Berkah. Ya. Karena logika berpikir setiap adanya transaksi penjualan, maka si penjual lah yang mengeluarkan invoice atau faktur. Maka di sini untuk mengisi sales journal kita akan cari dokumen transaksi faktur, tetapi yang kopnya adalah perusahaan PT Berkah. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini kita akan coba langsung menelusuri dokumen nomor 1 sampai selesai. Mana-mana dokumen yang ada tulisan faktur tetapi kopnya perusahaan sendiri. Nah, untuk mempermudah pengisian saya akan coba bagi layarnya menjadi 2 seperti ini untuk mempermudah ya. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Kita akan coba cari untuk dokumen-dokumen transaksi yang masuk ke dalam jurnal penjualan ini. Kita akan coba cari faktur yang kopnya perusahaan PT Berkah. Oke, baik, kita akan coba telusuri dari dokumen nomor 1 sampai habis. Oke, untuk dokumen nomor 1 di sini ada voucher kas kecil, berarti ini tidak masuk dalam kategori yang masuk ke dalam sales journal ini. Kita akan cari dokumen yang kedua. Oke, di sini dokumen yang kedua ini ada faktur kopnya PT Berkah. Artinya dokumen yang kedua ini adalah kategori transaksi penjualan secara kredit, karena bukti transaksi kredit itu adalah faktur, sedangkan untuk bukti transaksi penjualan kredit itu adalah faktur kopnya perusahaan PT Berkah atau perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Oke, artinya dokumen yang kedua ini kita bisa masukkan ke dalam sales journal ini. Yang pertama adalah kita coba akan masukkan untuk tanggalnya. Di sini terjadinya tanggal transaksi adalah tanggal 2 Desember. Kemudian untuk invoice numbernya kita masukkan nomor faktur ini FPJ 12-1. Kemudian untuk deskripsinya ini keterangan kepada siapa kita jual. Di sini kita jual kepada toko Alex ya. Berarti untuk description ini kita isi dengan toko Alex. Oke, sekarang
karena ini jurnal penjualan, maka kita akan coba isi dari kolom kredit. Yang pertama, kita akan coba cari berapa nilai penjualannya. Nah, untuk nilai penjualan kita bisa ambil dari kolom subtotal ini. Ya, ini. Nah, di mana untuk kolom subtotal ini didapat dari total penjualan dari 20 unit barang acucek ini, ya, yaitu di mana harga jualnya 800.000 dikalikan dengan jumlah barang yang dijual, didapatlah total 16 juta untuk total penjualan yang pertama. Yang kedua, 15 unit untuk Exxon. Ini adalah dengan harga penjualan 900.000, sehingga total penjualan untuk Exxon atau Oxon itu adalah 13.500.000, sehingga total nilai penjualan barang Asusek dan Oxon ini dapatlah 29.500.000. Inilah yang disebut dengan nilai penjualan. Nah, ini untuk kolom subtotal ini bisa kita masukkan di kolom sales of merchandise atau sales. Kemudian yang kedua, di sini ada PPN 10%. Nah, untuk PPN sendiri 2.950.000 ini kita bisa masukkan ke dalam kolom PPN outcome ini. Dan selanjutnya di sini ada freight collected, ada beban angkut penjualan sebesar 35.000. Untuk beban angkut sendiri ini kita masukkan ke kolom freight collected ini. Nah, sehingga nilai penjualan ditambah dengan PPN outcome ditambah freight collected ini akan menjadi nilai piutang. Kita masukkan ke kolom account receivable. Atau account receivable ini bisa kita ambil dari kolom total di bawah ini. Ya, 32.485. Ini didapat dari total penjualan ditambah dengan total PPN ditambah dengan total beban angkut atau freight collected, sehingga didapatlah total nilai piutang sebesar 32.485.000. Ini total ini kita masukkan ke kolom account receivable. Atau kalau kita mau menghitung total account receivable ini dapat dari kolom sales ditambah PPN outcome ditambah freight collected gitu. Sehingga didapatlah nilai piutangnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita sudah menginput berapa nilai penjualan, berapa nilai PPN dan beban angkutnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual ini. Ya, kita menjual 20 unit dan 15 unit untuk Oxon. Nah, untuk mencari berapa nilai harga pokok atau untuk mengisi kolom cost of goods sold ini, caranya adalah kita harus tahu berapa nilai harga pokok barang yang kita jual ini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual, ya, harga pokok dari barang yang kita jual 800 dan kita jual 900 ini, kita bisa lihat di daftar persediaan barang dagang. Ya, di sini untuk Asusek, ya, untuk Acucek ini harga pokoknya adalah 500.000. Sedangkan untuk Oxon itu harga pokoknya adalah 600.000. Nah, ini akan saya coba catatkan di sini supaya mudah menghitungnya nanti. Ya, akan saya coba masukkan ke sini. Ya, jadi untuk mengingat bahwa untuk Asusek ini, ya, Asusek ini harga pokoknya adalah 500.000 dan Oxon adalah 600.000. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual tanggal 2 ini. Cara menghitungnya adalah kita akan coba kalikan 20 unit ini. Untuk mencari harga pokok, caranya adalah 20 unit barang yang kita jual ini kalikan dengan harga pokoknya. Oke, sekarang kita akan coba hitung. Yang pertama, yang 20 unit ini, ya, yang 20 unit ini kita kalikan dengan harga pokok barangnya. Ya, didapatlah di sini 10 juta. Sedangkan untuk yang Oxon ini kita jual 15 unit. Oke, kita jual 15 unit, kemudian kalikan harga pokoknya 600.000. Sehingga didapatlah 9 juta. Sehingga untuk mencari berapa nilai total harga pokok dari barang yang kita jual, maka ini kita jumlahkan 10 juta ditambah dengan 9 juta, ketemulah 19 juta. Berarti total harga pokok dari barang yang kita jual tanggal 2 itu adalah 19 juta. Ya, seperti ini. Nah, harga pokok 19 juta ini pun otomatis akan mengurangi nilai persediaan itu dengan besaran yang sama, yaitu 19 juta. Sehingga untuk kolom cost of goods sold itu nilainya sama dengan kolom merchandise inventory yang ada di kolom kredit. Sehingga jika kita total kolom debit ini, total untuk account receivable ditambah dengan cost of goods sold ini sama dengan total sales ditambah merchandise ditambah PPN ditambah freight collected. Sehingga untuk jurnal ini harus balance. Oke, itu untuk transaksi tanggal
Oke, selanjutnya kita akan coba telusuri transaksi mana lagi yang masuk ke dalam jurnal penjualan. Kita akan cari faktur yang kopnya adalah perusahaan PT Berkah. Oke, kita cari di situ untuk transaksi selanjutnya. Oke, dokumen nomor 4 bukan, di sini dia voucher. Kemudian dokumen nomor 5 juga bukan, dia voucher. Ya, dokumen nomor 6 pun sama, bukan, dia bukti penerimaan kas ya. Kita cari bukti dokumen yang faktur. Oke, dokumen nomor 7 di sini faktur, tetapi di sini kopnya perusahaan orang lain. Artinya yang kita cari adalah faktur yang kopnya PT Berkah. Artinya untuk dokumen nomor 7 ini tidak masuk sebagai penjualan secara kredit. Ya, ini nanti akan kita masukkan ke jurnal khusus pembelian. Oke, seperti itu. Oke, jadi nomor 7 kita lewati. Sekarang dokumen nomor 8. Di sini ada PT Berkah, kemudian ada bukti memoral, bukan ya. Untuk dokumen nomor 9 nota kredit juga bukan. Oke, untuk dokumen nomor 10 voucher bukan, nomor 11 voucher juga bukan. Oke, untuk nomor 12 bukti pengeluaran kas. Oke, di sini ada dokumen nomor 13, ada faktur, ya, ada faktur, kopnya perusahaan PT Berkah. Berarti ini kita bisa masukkan ke jurnal penjualan. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggal yang pertama adalah tanggal 8 ya terjadinya penjualan. Tanggal 8, kemudian invoice-nya adalah FPJ 12-2. Keterangannya di sini kita jual kepada toko baru. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam pengisian debit dan kredit. Kita mulai dari kolom kredit. Oke, nilai penjualan seperti tadi kita ambilkan dari subtotal ini ya, di mana untuk subtotalnya adalah 13.600 ya. 13.600 ini didapat dari total penjualan untuk yang 8 unit Asucek ini dan 8 unit dengan auction. Ya, 6.400 tambah 7.200 dapatlah 13.600. Ini untuk nilai penjualannya. Kemudian untuk PPN, nilai PPN ini kita isikan di kolom PPN outcome ya sebesar 1.360. Kemudian di sini ada beban angkut free collected 150.000. Ini kita masukkan ke dalam kolom free collected. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ini kita akan jumlah free collected ditambah PPN ditambah sales, otomatis akan menjadi nilai piutangnya. Ini bisa kita ambil dari kolom total atau penjumlahan dari sales, ya, merchandise inventory, PPN dan free collected. Kita masukkan di sini. 15.110.000 ini bisa kita ambil dari kolom total atau penjumlahan dari sales, PPN, outcome dan free collected. Oke, selanjutnya kita akan coba cari untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 8 ini. Oke, tanggal 8 ini kita jual 8 unit untuk produk AUN06 dan 8 unit untuk AUN08. Kita akan coba hitung seperti tadi. Ya, kita hitung harga pokoknya tadi 8 unit, kita kalikan harga pokok, di mana untuk harga pokok yang 8 unit pertama ini adalah 500.000 ya, 8 unit kali 500.000 didapat 4 juta. Kemudian yang kedua pun sama, kita jual 8 unit, kita kalikan dengan harga pokoknya 500.000. Didapatlah 4.800.000, sehingga 4 juta ditambah 4.800.000 didapatlah nilai 8.800.000. Ini kita masukkan ke kolom cost of goods sold untuk harga pokok barang yang kita jual. Kemudian ini pun kita akan isikan di kolom merchandise inventory ya, nilai persediaan. Oke, itu untuk yang transaksi nomor 8. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 14 bukan ya, nota kontan, ini penjualan tunai, nanti kita masukkan ke bukti penerimaan kas atau jurnal penerimaan kas. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas bukan, dokumen nomor 16 untuk 16 di sini ada bukti penerimaan bukan, 17 juga penerimaan kas bukan. Untuk dokumen nomor 18 ini adalah faktur, tetapi kopnya perusahaan Cipta Pesona ya, bukan PT Berkah, berarti ini bukan, ini transaksi pembelian namanya. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya yaitu nomor 19 ya. Ya, nomor 19 ini ada faktur, kopnya PT Berkah. Oke, ini pun bisa kita masukkan. Kita masukkan untuk tanggalnya tanggal 14 ya, transaksi terjadi tanggal 14. Nomor fakturnya adalah FPJ 12-3. Lalu di sini kita jual kepada toko contoh ya. Oke, baru kita masukkan nilainya di sini, dimulai dari kolom kredit. Oke, untuk nilai penjualan atau sales of merchandise kita ambil dari subtotal seperti tadi. Ini nilainya 17 juta. Kemudian PPN-nya 1.700.000 kita masukkan ke sini. Untuk beban angkutnya 145 kita masukkan ke kolom free collected. Ya, seperti itu. Sehingga
untuk nilai piutang itu besarnya adalah 18.845.000. Jadi kita masukkan ke kolom account receivable. Oke, selanjutnya kita akan coba isi untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 14 ini. Kita jual 10 unit untuk barang yang pertama dan 10 unit untuk barang yang kedua. Oke, sekarang kita hitung untuk harga pokoknya di sini. Ya, seperti tadi, kita jual 10 unit, kemudian kalikan dengan harga pokok barang yang pertama, ya didapat 5 juta. Kemudian yang kedua, ini 10 unit dikalikan dengan harga pokoknya 600.000, didapat 6 juta. Sehingga 5 juta ditambah 6 juta, ketemulah 11 juta. Ini kita masukkan ke kolom cost of goods sold. Oke, selanjutnya juga kita masukkan ke kolom merchandise inventory atau nilai persediaan. Oke, itu transaksi tanggal 14. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 20 bukan voucher, kemudian dokumen nomor 21 bukti penyetoran bank juga bukan. Oke, di sini untuk dokumen nomor 22 ada bukti pengeluaran kas juga bukan. Oke, dokumen nomor 23 di sini ada faktur. Ya, di sini ada PT Berkah. Berarti untuk dokumen 23 ini bisa kita masukkan ke sales jurnal. Oke, kita masukkan tanggalnya. Yang pertama tanggal terjadinya adalah tanggal 20 di sini ya. Kemudian invoice-nya adalah FPJ 12-4. Di sini kita jual keterangannya kepada Tokodita. Oke, lalu kita masukkan nilai penjualannya mulai dari kolom kredit. Ya, sales kita ambilkan dari subtotal ini ya, didapat 21 juta. Kemudian PPN-nya ini kita ambil dari PPN 10% 2.100.000. Kemudian free collected ini kita ambil dari kolom free collected 35.000. Ya, seperti itu. Lalu kita masukkan atau kita isi nilai piutangnya, ini bisa kita ambil dari kolom total ini 23.135.000. Nah, lalu kita hitung harga pokok barang yang kita jual tanggal 20 ini. Oke, kita jual 15 unit dan 10 unit. Oke, 15 unit yang pertama ini kita coba hitung, kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu 500.000. Kemudian 10 unit barang yang kedua ini dikalikan dengan harga pokoknya 600.000. Didapatlah 7.500.000 ditambah dengan 6 juta sehingga ketemulah di sini 13.500.000. Kita masukkan ke kolom cost of goods sold sini. Ya, 13.500.000 dan kolom merchandise inventory 13.500.000. Oke, selanjutnya apakah masih ada dokumen transaksi faktur dengan PT Berkah? Ya, 24 bukan, 25 juga bukan. Oke, 26 bukan, 27 juga bukan. Ya, 28. Oke. Saya rasa sudah tidak ada dokumen lagi ya, karena sudah masuk dokumen penyesuaian di sini. Oke. Sehingga untuk jurnal penjualan selesai. Di sini ada 4 transaksi, yaitu transaksi tanggal 2, tanggal 8, 14 dan tanggal 20. Oke, juga sudah selesai seperti ini, maka kita akan coba jumlahkan masing-masing kolom di sini. Setelah saya jumlahkan di sini ketemulah nilai masing-masing kolom. Untuk debitnya account receivable itu 89.575.000, untuk cost of goods sold 52.300.000 dan seterusnya ini. Oke, lalu di bawahnya kita akan masukkan kode akunnya di sini. Ya, untuk mempermudah kita dalam merekap. Ya, untuk account receivable kode akunnya adalah 1-1210, untuk cost of goods sold adalah 5-100, sales of merchandise 4-100 dan seterusnya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita akan coba buatkan rekapitulasi dari jurnal penjualan yang ada di sini. Jadi rekapitulasi ini fungsinya untuk merekap kode-kode akun atau nama-nama akun yang muncul di sisi debit dan nama-nama akun yang muncul di sisi kredit, yaitu berdasarkan kode akunnya. Oke, di sini kita tahu untuk debit itu ada 2 kode akun ya, kode akun untuk account receivable dan cost of goods sold. Nah, kita susun dari kode akun terkecil, berarti kita akan coba tulis untuk kode akun account receivable terlebih dahulu untuk sisi debitnya. Oke, kita masukkan di sini kode akun yang pertama untuk account receivable, kemudian jumlahnya atau amount-nya kita ambil dari jumlah ini, jumlah account receivable. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk kode akun cost of goods sold 5-100 di sini. Nah, jumlahnya kita ambil dari jumlah di sini 52.300.000. Oke, kita masuk kolom kredit. Di sini kolom kredit ada 4 akun, artinya ada 4 kode akun yang muncul di sini. Nah, kita akan susun berdasarkan kode terkecil.
Kode terkecil ini adalah merchandise inventory 1/1310, berarti kita input pertama. Oke, jumlahnya kita ambil dari sini 52.300.000. Kemudian kode akun kedua yang terkecil adalah untuk PPN outcome 2/1310, kita masukkan ke sini. Kemudian jumlahnya kita ambil dari sini ya 8.110. Kemudian kode akun selanjutnya yang terkecil adalah sales of merchandise ini 4/1100. Di sini totalnya adalah 81.100.000, kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah 4/200. Totalnya di situ adalah 365.000, kita masukkan di sini. Oke, lalu kita jumlah sisi debit dan kreditnya. Untuk debit ini kita jumlah, setelah saya jumlah ketemu nilai hasil sebesar 141.875.000. Kreditnya pun sama, artinya ini sudah balance. Jika sudah balance seperti ini jumlah debit kredit, artinya untuk jurnal penjualan bisa dikatakan sudah benar. Itu untuk jurnal khusus penjualan. Oke, sekarang kita akan masuk ke jurnal khusus pembelian. Oke, jika tadi jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit, ya sales journal, maka untuk purchase journal ini kebalikannya. Jadi ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian secara kredit, ya. Jadi sama-sama jurnal ini, jurnal penjualan dan jurnal pembelian ini sama-sama digunakan untuk mencatat transaksi kredit. Bedanya sales journal itu untuk mencatat penjualan kredit, kalau purchase journal itu mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, dokumen sumbernya itu pun mirip-mirip. Jika tadi jurnal penjualan atau sales journal, dokumen yang kita gunakan adalah dokumen faktur dengan kopnya perusahaan sendiri atau kopnya PT Berkah, maka untuk jurnal pembelian ini kebalikannya. Kita akan cari bukti dokumen faktur tetapi yang kopnya perusahaan orang lain. Artinya jika ada faktur kok kopnya bukan PT Berkah, berarti itu adalah transaksi pembelian kredit dan itu bisa kita masukkan ke dalam jurnal pembelian ini. Oke, baiklah, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita akan coba telusuri mana-mana dokumen transaksi yang masuk dalam kategori faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Kita akan coba telusuri mulai dari dokumen transaksi atau dokumen transaksi yang pertama di sini, ya. Oke, di sini. Kita akan coba isikan untuk purchase journal ini. Oke, kita akan telusuri mana-mana dokumen yang masuk ke dalam purchase journal atau dokumen transaksi yang di situ ada faktur atau ciri-cirinya faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain atau perusahaan yang bukan PT Berkah. Oke, dokumen nomor 1 bukan. Dokumen nomor 2 ini juga bukan, tadi sudah masuk di jurnal penjualan. Ya, kan di sini kopnya adalah PT Berkah. Di sini kita akan cari faktur yang kopnya bukan PT Berkah, ya. Jadi kita akan cari faktur tetapi kopnya yang bukan PT Berkah, artinya kop orang lain. Nah, sekarang kita cari untuk dokumen selanjutnya. Dokumen nomor 4 bukan, voucher. Dokumen nomor 5 juga bukan, voucher. Oke, dokumen nomor 6 bukan. Oke, dokumen nomor 7, perhatikan di sini. Dokumen nomor 7 faktur tetapi kopnya orang lain. Artinya bukan PT Berkah. Artinya ini masuk kategori transaksi pembelian secara kredit dan ini bisa kita input ke sini. Oke, kita masukkan pertama tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi di sini tanggal 5, ya, transaksinya. Kemudian invoice-nya kita masukkan di sini NP2/12. Kemudian deskripsinya adalah kita beli kepada Nusa Persada, ya, kita isikan PT Nusa Persada ini. Oke, kita masukkan atau kita coba isi untuk nilainya di sini. Oke, jika tadi jurnal penjualan kita mengisi dari kolom kredit, maka sebaliknya untuk jurnal pembelian ini kita ngisi dari sisi debitnya. Yang pertama kita akan coba cari nilai pembeliannya atau merchandise inventory-nya. Untuk nilai pembelian, jika tadi jurnal penjualan mencari nilai penjualan kita ambil dari kolom subtotal, maka untuk nilai pembelian kita pun sama, kita ambil dari kolom subtotal. Di mana nilai pembelian ini didapat dari atau subtotal ini didapat dari total pembelian barang pertama yaitu 18 unit dikalikan harga pokoknya atau harga pembelian kemudian 10 unit dikalikan dengan harga pembeliannya, sehingga di sini untuk total atau jumlah pembelian yang barang pertama ditambahkan dengan total pembelian barang yang kedua, maka ketemulah subtotal ini atau nilai pembelian 15 juta. Dan ini untuk subtotal kita masukkan ke kolom merchandise inventory. Oke, untuk PPN-nya ini kita ambilkan dari PPN 10% ini 1.500.000.
Kemudian di sini jasa pengiriman atau freight paid di sini kosong, berarti freight paid-nya dikosongkan. Kemudian untuk jumlah account payable ini bisa kita ambil merchandise inventory ditambah dengan PPN. Kita letakkan di sini. Atau account payable ini juga bisa kita ambil dari kolom jumlah ini. Seperti itu ya untuk mengisi jurnal pembelian. Oke, itu untuk yang pertama. Kita cari lagi untuk dokumen transaksi selanjutnya. Kita akan cari faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Oke, dokumen nomor 8 bukan, 9 juga bukan. Ya, kita cari faktur, kita fokus ke faktur. Dokumen nomor 10 juga bukan, 11 juga bukan. Kemudian dokumen nomor 12 juga bukan di sini. Ya, 13 ini faktur tetapi kopnya perusahaan PT Berkah. Berarti ini bukan, ini sudah kita masukkan tadi di jurnal penjualan. Oke, selanjutnya untuk dokumen nomor 14 juga bukan, ada nota kontan di situ. Dokumen nomor 15 bukan. Oke, bukan. 16, 17 juga bukan. Ya, 18 sorry. Oke, 18 di sini ada faktur. Kopnya adalah PT Cipta Pesona Intijaya. Oke, ini juga berarti masuk dalam kategori pembelian secara kredit karena kopnya orang lain. Oke, ini kita masukkan untuk transaksi tanggal 13 ini. Oke, kita masukkan di sini transaksinya tanggal 13 ya. Oke, transaksi tanggal 13 nomornya adalah L14-12. Kemudian untuk deskripsinya keterangan di sini kita beli kepada CT Pesona. Ya, baru kita masukkan nilai pembeliannya. Oke, sama seperti tadi untuk merchandise ini kita ambil dari kolom subtotal ini ya. Subtotal atau nilai pembelian di sini 23.100.000. Kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 10% ini. Kemudian freight paid-nya ini kita ambil dari beban angkut pembelian jika ada, karena di sini tidak ada berarti kosongkan. Lalu di sini langsung kita masuk ke jumlah hutang dagangnya. Jadi hutang dagang ini dapat dari jumlah pembelian atau merchandise inventory ditambahkan dengan jumlah nilai PPN-nya. Didapatlah nilai sebesar 25.300.000 atau kita bisa ambil dari kolom jumlah ini. Oke, lanjutkan di sini kita cari apakah masih ada faktur. Ya, di sini faktur nomor 19 tapi kopnya PT Berkah ya. Ini itu sudah kita input tadi. Oke, nomor 20 juga bukan. Di sini nomor 21 juga bukan. Ya, 22 juga bukan. 23 faktur tetapi PT Berkah itu penjualan kredit ya. Ini sudah kita input tadi. Ya, kita cari fokus dengan faktur kopnya perusahaan orang lain. Oke, 24 juga bukan, 25 juga bukan. Ya, 26 juga bukan. 27 bukan. Oke, saya rasa habis ya, ini sudah sampai bukti memorial. Oke, untuk jurnal pembelian berarti di sini untuk dari dokumen transaksi di sini hanya ada 2 transaksi, yaitu transaksi tanggal 5 dan transaksi tanggal 13. Oke, sekarang jika sudah selesai kita akan coba total masing-masing kolom di sini. Ya, masing-masing untuk merchandise inventory-nya adalah 38 juta, PPN-nya 3.800.000, total hutangnya adalah 41.800.000. Oke, baru kita akan masukkan kode akun di bawahnya untuk mempermudah membuat rekapitulasi. Oke, baru kita buatkan rekapitulasi. Oke, di sini sisi debit muncul 2 akun. Ya, ada 3 akun tetapi di sini yang ada nilainya hanya 2 akun, berarti kita hanya masukkan 2 akun. Yang pertama kita akan masukkan kode terkecil yaitu dari mulai merchandise inventory ini. Kemudian nilainya kita ambil dari sini 38 juta. Yang kedua adalah kode akun 2/1320. Ya, nilainya adalah 38 juta. Oke, lalu kita masuk ke kolom kredit. Di kolom kredit itu hanya ada 1 akun yaitu account payable. Kode akunnya adalah 2/1210. Nilainya di sini adalah 41.800.000. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk debit dan kreditnya. Di sini masing-masing debit kredit adalah 41.800.000. Oke, sudah sama. Oke, saya rasa sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan karena begitu panjang durasi. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba bahas mengenai jurnal penerimaan dan pengeluaran. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.